Pembantuku itu bernama Sari, 31 tahun. Menurutnya dia ini sudah 4 kali menikah, tapi tidak pernah bisa halimah. Sehingga mantan-mantan suami semuanya itu meninggalkannya. Kulitnya kuning langsat, tinggi 165 cm, dengan berat badan 50 kg. Sari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahku. Sebut saja aku Fahrozi, 52 tahun. Pekerjaanku adalah sebagai pemborong bangunan, sehingga aku cukup sering tinggal di rumah berdua dengan Sari ini. Karena istriku yang telah berusia 50 tahun, sebut saja Sumiati, dan dia ini masih bekerja sebagai pegawai negeri. Sedangkan putra-putriku semuanya tengah kuliah di luar kota. Setiap pagi Sari selalu bangun jam 4.30. Sebelum bekerja, biasanya dia itu sudah mandi dengan sangat bersih, berpakaian rapi. Pembantuku itu selalu memakai rok panjang hingga semata kaki dengan baju berlengan panjang. Aku tahu kalau istriku itu senang dengan cara berpakaiannya itu, istriku selalu memujinya bahwa dia itu sopan dan soleha. Sikapnya yang santun, maupun cara berpakaiannya itu. Meskipun begitu, pakaiannya itu kesemuanya agak kuetat, sehingga aku sebagai seorang laki-laki bisa tahu kalau keindahan yang ditampilkannya itu sangat menarik di mataku. Aku seringkali melirik ke arahnya sambil terkagum-kagum melihat keindahan-keindahan yang dimilikinya itu. Sari terkadang membalasnya dengan kedipan matanya yang penuh arti. Paling telat istriku itu jam 7.15 pasti sudah berangkat meninggalkan rumah. Kecuali aku, karena aku biasanya sekitar jam 8 baru akan berangkat. Aku tahu, sebenarnya pembantuku itu sangat ingin menghampiriku dan bekerja kreatif denganku. Hal itu aku lihat dari gelagatnya yang seringkali menoleh mencuri-curi pandang ke arahku di saat kondisi rumah tengah suwepi setelah istriku berangkat kerja. Tapi dia selalu nampak pasif. Mungkin dia takut kalau ketahuan istriku. Padahal sebenarnya aku juga ingin sekali bekerja kreatif dengannya yang telah mengalaminya dengan 4 suaminya itu. Aku merasa penasaran, kenapa 4 suaminya itu meninggalkannya? Tidak enak ataukah terlalu enak bagi mereka berempat itu sehingga dengan teganya menceraikan Sari itu? Pagi itu, istriku sudah pergi bekerja, tinggallah Sari dan aku di rumahku itu. Saat itu aku belum keluar dari kamar. Aku bilang ke istriku sebelum dia berangkat kerja tadi, bahwa aku sepertinya sedang masuk angin dan bilang kalau hari itu aku tidak kerja. Bahkan istriku bilang padaku kalau dia akan minta tolong pada Sari supaya dia mau memiciatku setelah pembantuku itu selesai membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Aku tentu saja berpura-pura menolaknya. Tetapi istriku malahan sedikit memaksaku agar aku mau menerima pertolongan dari pembantuku itu. Karena apapun perintah istriku pada Sari itu, pasti akan dilaksanakannya dengan sepenuh hatinya. Istriku memang sangat percaya kepadanya. Karena di hadapannya Sari itu selalu tampil dengan pakaian yang sangat sopan. Setelah istriku berangkat dan aku rasa dia sudah jauh meninggalkan rumah, aku pun berharap-harap cemas. Semoga saja apa yang ditawarkan istriku tadi itu benar bahwa akan menyuruh pembantuku yang diam-diam aku idam-idamkan itu untuk memijatku. Tak lama, berselang aku pun dibuat terkejut oleh kehadiran Sari yang tampil beda dari biasanya. Sari masuk kamarku dan telah mengganti pakaiannya dengan rok yang begitu bagus dan kaos singlet yang tentu saja semakin membuat detak jantungku jadi tidak beraturan akibatnya. Apalagi ditambah aroma harum parfum darinya. Rambutnya yang biasanya disanggul, kini diurai lepas memanjang hingga sepinggang. Kali ini, aku pasti akan bisa mewujudkan semua mimpi-mimpiku selama ini dengan pembantuku ini. Gumamku dalam hati. Aku pun berpura-pura memejamkan mataku sehingga Sari semakin mendekat dan berusaha membangunkanku.
Pak, permisi Pak. Panggilnya dengan suara yang dibuat sedemikian menarik untuk aku dengarkan. Maaf Pak, tadi Ibu pesan supaya Sari memijati Bapak, supaya Bapak cepat sembuh dari masuk angin. Boleh saya kerjakan sekarang Pak? Ucap pembantuku itu dengan suara yang sedikit tergetar. Mungkin dia pagi itu juga sedang sangat semangat bekerja. Terlihat dari pakaian yang tidak biasanya dia pakai itu, yang sengaja dipakai khusus untuk menemuiku di saat rumah sedang suepi. Mendengar penjelasannya itu, mataku langsung terbuka dan aku semakin terbelalak melihat penampilannya itu dari jarak yang amat dekat. Sari, kamu cantik sekali pagi ini, ucapku dengan ekspresi kekagumanku. Ah, Bapak bisa saja, jadi mau dipijat tidak Pak, sesuai perintah Ibu tadi? Tanya Sari dengan senyum tersipu. Jadi dong, sahutku seraya bergeser untuk memberikan ruang bagi pembantuku itu untuk duduk di atas bedku dan melakukan pemijatan. Dan segera, aku tarik tangannya ke arah bedku yang sudah aku buat wangi. Kok wangi begini, Pak? Tanya Sari dengan tersenyum manis sekali. Aku yakin pembantuku itu jadi tahu apa yang sebenarnya aku inginkan di pagi itu. Karena kalau dilihat dari penampilannya pagi itu yang berbeda dari biasanya, itu memang sengaja dia lakukan untuk membuatku terpancing. Kami berdua kemudian mulai mengobrol ngalor ngidul. Aku tanya berapa usianya, dari mana dia berasal, sudah menikah atau belum, sudah punya keturunan atau belum. Apa yang aku omongkan masih belum to the point. Padahal saat itu Sari sudah mulai memijat pada bagian-bagian yang secara tidak langsung dapat meningkatkan daya khayal dan meningkatkan kerja kreatifku. Sungguh berpengalaman ternyata pembantuku ini, gumamku dalam hati. Aku sebenarnya sudah tak sabar ingin segera saja bekerja dengannya. Sari, setelah bercerai yang terakhir, apakah kamu pernah dengan seorang lelaki? Aku mulai mengarahkan pembicaraan kami itu ke arah yang makin jelas. Mendengar pertanyaanku itu, Sari hanya menggelengkan kepalanya dengan lugu. Maukah kalau Bapak bantu? Tanyaku semakin nekat. Seketika itu, wajahnya berubah merah padam dan segera berubah pucat. Melihat kondisi itu, aku pun tidak membuang-buang waktu lagi. Aku segera bangkit duduk dan langsung memulainya. Dan ternyata, Sari pun dengan penuh semangat memberikan respon dan balasannya. Aku yang sudah sangat lama menantikan kesempatan ini, tentu saja tidak menyia-nyiakannya. Sari, aku cinta kamu, ucapku agak bergetar. Jangan Pak, saya ini kan cuma seorang pembantu, nanti Ibu marah Iho, bisiknya kepadaku. Tanpa menunggu lama, aku pun berusaha menyingkirkan semua penutup hidanganku di pagi itu. Selanjutnya, Sari pun dengan segera bekerja kreatif sesuai teori-teori yang berlaku saat itu. Rupanya sangat berpengalaman. Gumamku semakin kagum. Selanjutnya, pembantuku itu memintaku untuk mengerjakan hal yang sama padanya, seperti apa yang telah dia lakukan padaku tadi. Tetapi, aku tidak marah, malahan aku merasa tersanjung dengan permintaannya itu. Karena selama ini, aku memang belum pernah mengerjakan hal itu, jadi pagi ini, aku benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman baru yang sungguh luar biasa. Bagaikan sebuah robot, aku langsung mengarahkan kepalaku itu sesuai petunjuk dari pembantuku itu. Karena itu pengalaman pertama, tentu saja aku sangat bersemangat sekali, dan akibatnya pembantuku itu pun menjadi kesenangan. Dan tidak menunggu lama, dia pun memperolehnya. Pak, panggilnya saat Sari mendapatkannya. Pak, Sari senang sekali pagi ini, ucapnya setelah nafasnya kembali normal. Lia, Sari, tapi Bapak belum loh, bisikku. Tanpa memberikan jawaban, Sari tahu-tahu sudah bersiap di atas, dan itu adalah satu kejutan lagi buatku. Karena, lagi-lagi hal itu juga selama ini belum pernah aku dapatkan dari istriku.
Yah, memang istriku itu sangat monoton. Bahkan kalau aku tidak minta, dia tidak pernah menawarkannya. Sepertinya aku akan semakin keterusan dengan pembantuku ini, batinku. Dan yang membuatku semakin terhibur adalah ketika pembantuku itu bilang, sebelum masuk, bilang, "Kulo nuwun dulu dong sayang," candanya. Aku meminta pada Sari untuk bangkit sebentar dan menghidupkan DVD yang ada di atas meja kecil di samping tempat tidurku itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itulah lagu yang segera mengalun. Selanjutnya, aku pun kembali ke posisiku semula. Dan ketika sudah benar-benar siap, aku pun berkata, "Kulo nuwun istri mudaku, cintaku," ucapku dengan memejamkan mataku, karena aku benar-benar ingin menghayatinya. "Monggo, silakan masuk, kekasihku," sahutnya seraya bergerak dengan perlahan. Dan benar-benar saat itu aku mendapatkan sesuatu yang tak bisa aku ucapkan dengan kata-kata. Alangkah bodohnya suami-suami terdahulu Sari itu. Orang pinter kayak gini kok disia-siakan hanya karena Sari tidak kunjung bisa memberikan keturunan, batinku. Sari begitu bersemangat menemaniku bekerja kreatif di pagi itu. Aku pun tidak tinggal diam. Dengan segenap pengalaman yang aku punya, aku pun berusaha membuat pembantuku itu juga merasakan kesenangan seperti yang aku rasakan pagi itu. Keringat pun mulai berkucuran, padahal kamarku AC-nya itu on. Meskipun begitu kami berdua tidak menjadi malas, tetapi malahan semakin bersemangat. Benar-benar beruntung, aku bisa mendapatkan kesempatan emas dengan pembantuku ini berkat dari usulan istriku yang tidak menyangka ini akan terjadi padaku dan Sari. Hingga setelah sekitaran 35 menitan, akhirnya secara bersamaan aku dan Sari mencapai puncak merbabu di pagi yang indah itu. Sari sayang, terima kasih. Banyak ya. Pengalaman pertama ini sungguh-sungguh luar biasa. Sari telah memberikan sesuatu yang selama ini tidak aku dapatkan dari ibu, bisikku. Bolehkan aku selalu mencintai dan memiliki Sari selamanya? Tanyaku lagi. Pak, cinta itu bukan harus memiliki. Jadi tanpa menikah pun, kalau setiap pagi setelah ibu pergi kerja, kita bisa bekerja kreatif seperti ini kan? Sahutnya penuh pengertian. Aku hari ini tidak pergi kerja, tadi sudah izin ke kantor, ucapku. Nah, kalau begitu, hari ini kita kan punya banyak waktu. Pokoknya sampai sebelum ibu pulang nanti sore, kita lanjut terus ya, sanggup nggak Pak? Tanya Sari dengan senyumnya yang membuatku kembali ingin bekerja. Suamiku sayang, Sari mau bangun dulu ya. Sari harus masak sarapan untuk suamiku tercinta, ucap Sari seraya mengelus pipiku. Untuk kita berdua dong, sayang. Masak untuk 2 porsi ya. Nanti kita makan berdua sambil suap-suapan. Setuju? Sahutku. Sari pun bangkit dari bed dan berlari kecil ke kamar mandi yang ada di kamarku itu. Pak, numpang bersih-bersih. Iya, ucapnya yang aku jawab dengan anggukan kepalaku. Tidak lama, berselang pembantuku yang aku sayangi, itu pun menghampiriku dan berbisik. Sebelum bikin nasi goreng, nanti Sari bikinkan susu telur madu jahe, STMJ buat Bapak ya. Biar kerja kreatif berikutnya, nanti Bapak tambah bersemangat lagi. Iya sayang, ucapnya seraya diambilnya selimut dan menyelimutiku. Sungguh pagi itu aku merasa begitu disayangi oleh pembantuku itu. Bagaimana kalau aku akan benar-benar jatuh cinta padanya? Batinku. Sekarang suamiku istirahat dulu. Iya? Ucapnya seraya memberikan hadiah di keningku sebelum akhirnya Sari melangkah menuju dapur. Tinggallah aku sendiri yang senyum-senyum sendiri karena tidak menyangka akan mengalaminya. Terima kasih, istriku sayang. Aku jadi beneran sangat sayang sama kamu Sari. Sahutku sebelum Sari jauh dariku. Segera Sari berlari ke dapur dan membuatkan STMJ untukku. Setelah STMJ itu jadi, Sari memberikannya padaku. Suamiku sayang,
Ini diminum dulu STMJ-nya, biar nanti bertambah semangat. Ucap Sari seraya menyodorkannya padaku. Aku pun menerimanya dan segera meminumnya. Sari segera kembali beraktivitas seperti biasanya, yaitu seperti mencuci pakaian, menyapu rumah, dan mengepelnya. Semua dilakukan dengan cepat dan bersih, supaya tidak ada ganjelan utang kerjaan pada saat bekerja kreatif lagi denganku, katanya. Pagi itu, aku merasa seperti pengantin baru saja rasanya. Ketika Sari datang ke kamarku dengan membawa menu sarapan nasi goreng spesialnya. Aku pun menyambutnya. Tetapi bukan nasi goreng itu tujuanku, melainkan yang membawa nasi goreng itu. Kupikir ini pasti gara-gara STMJ yang aku minum tadi. Sabar dong, suamiku tersayang. Yuk kita makan nasi goreng spesial ini dulu, sepiring berdua sayang. Ucap Sari penuh cinta kasih. Kusuapi Sari dan disuapinya pula aku, sambil tangan kiriku yang tak mau diam. Selesai makan, kuambil segelas besar Coca-Cola, kulurkan gelas Coca-Cola ke mulutnya. Sari pun mengambil gelas dan mengulurkan pula ke mulutku. Wah, benar-benar bagaikan sepasang pengantin yang tengah berbulan madu saja. Selanjutnya, setelah selesai makan dan istirahat, kami pun bekerja kembali dengan berbagai cara, sesuai teori-teori YMG, berlaku hingga sore hari menjelang istriku pulang kerja. Tenaga kami benar-benar seperti terkuras, getaran cinta kami masih terus terasa. Karena sudah sore dan istriku akan segera pulang kerja, segera Sari berlari menuju kamarnya untuk berganti pakaian berlengan panjang. Demikianlah. Selanjutnya, hari-hariku selalu aku isi dengan terus mengulangnya dengan pembantuku itu. Yang kian hari kian keterusan dan kian bervariasi kegiatan kami berdua, itu berlangsung di banyak tempat di seluruh penjuru rumahku. Bahkan tak jarang aku sengaja mencegatnya di saat-saat Sari berbelanja keperluan bulanan di pasar kota. Hotel dan losmen yang ada di kota itu selalu menjadi tempat persinggahan kami untuk mengobati kerinduan kami berdua. Itulah untungannya mempunyai seorang pembantu yang kemungkinan memang tidak akan bisa halimah. Karena selama ini aku tidak menggunakan pengaman, tetapi selama ini masih tetap aman. Dan entah sampai kapan hubunganku itu akan terus berjalan, hingga cerita ini aku kirimkan ke channel Makyem, masih berlangsung. Bahkan aku tulis ini di saat kami berdua tengah beristirahat. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.